Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama, saya selalu Pak Dandim dan semua sahabat saya, saudara saya cinta dunia akhirat itu selalu memperkenalkan, terutama di dunia medsos itu, saya Ahmad Nawawi, seorang murid guru mengaji di kampung. Samping kata beliau terlalu berlebihan begitu, Pak Kustia. Jadi memang dipercaya juga mengajar statistik, kemudian diantaranya metodologi penelitian sosial. Saya ingin mengenal lebih jauh Pak Kolonel Agus Isra Mi'raj. Subhanallah, nama yang menginspirasi. Pak Dandim, terima kasih kami diterima. Kemudian salam hormat saya juga kepada Pak Leoris, Pasi Intel, Pak Setiono, Pasi Ops apa Pak? Ops operasional, Pak Robi ya. Pak Robi ini Pasi personal ya. Dan kemudian Pak Ibrahim. Pak Dandim dan semua yang hadir, terutama guru-guru saya, para kiai. Saya membaca begini. Pertama, fatwa MUI tentang COVID itu terjadi di masyarakat itu terbelah dua. Ada yang dalam bahasa agama itu sami'na wa ata'na, terutama yang menyikapi tentang tidak perlu sholat ke masjid karena dalam kondisi wabah. Yang kedua, ada yang tetap berjalan. Mungkin Bapak saksikan seperti di masjid apa Pak, yang mampang berjalan itu jalan terus. Nah ini maksud saya, ini mencermati di masyarakat. Kondisi masyarakat. Iya, jadi ini kalau dari metodologi penelitian seperti itu, jadi fatwa MUI tentang COVID ini terbelah dua, ada ya. Jadi nggak kompak, ada yang samina wa ata'na dan ada yang samina wa fikir-fikirna begitu. Iya, saya termasuk mutawasit. Maksudnya gini, tentang COVID itu yang pertama ada yang cuek saja, ada yang sangat takut, ada yang berikutnya saya ambil yang ketiga. Ini masalah penyakit, kita harus ikhtiar tapi juga perlu penelitian, dan saya sudah meneliti sekitar 11 pasar terutama tentang COVID ini. Apakah wabah atau apa untuk kasus Jabodetabek khususnya dan Lampung sebagian. Tapi itu bukan pembicaraan kami. Tapi yang kedua tentang maklumat. Yang kedua ini apa ini? Maklumat RUU HIP. Itu ternyata bisa dikatakan 98% umat itu kompak. Saya nggak ingin mengatakan 100% ya. Di atas 98% umat itu kompak. Bahkan umat itu lebih greget dari MUI. Saya bilang sama Pak Kiai Dimyati, Pak Kiai, ini segera jangan sampai masyarakat bergerak, MUI diam begitu. Saya bilang begitu sama Pak Kiai. Saya japri beliau. Kemudian Pak Habib Idrus, tolong Habib diredam di masyarakat. Khawatir tidak ada terkendali. Alhamdulillah MUI terus bergerak sehingga bisa menjawab kemauan masyarakat. Jadi artinya masyarakat begitu antusias bela negara Pak Dandim. Jadi kan dulu bela negara karena ya seperti itulah. Jadi saya membaca di masyarakat ternyata masalah di RUU HIP ini memang nampaknya yang sangat mendasar itu menghilangkan peran agama di dalam negara. Kelihatannya begitu. Apalagi dibahas tentang sila yang pertama itu utak-atik Bapak. Nah, ini sangat krusial, sangat mendasar, sangat fundamental. Ya. Jadi saya juga ngajar Pancasila, maaf saya izinkan. Jadi saya mengatakan kepada mahasiswa bahwa sila kedua sampai sila kelima itu mesti wajib mengikuti landasan yang pertama, sila ketuhanan. Sebab dasar negara itu negara berdasar kepada ketuhanan yang maha bukan Pak Dandim, saya bukan ini hanya sekedar prolog sedikit. Jadi bukan negara berdasar kepada Pancasila, tapi negara berdasar kepada ketuhanan yang maha esa. Dalam bahasa Islam itu negara berdasar dengan kalimat tauhid. Jadi ini sangat mendasar. Jadi sila kedua sampai sila kelima tanpa tauhid bagi umat Islam itu percuma. Bisa dikatakan dalam bahasa Al-Quran habitat a'maluhum.
fid dunya wal akhirah. Maaf Pak Kiai, tolong luruskan saya. Jadi percuma amalan apapun tanpa landasan agama, kira-kira begitu. Wa fil akhiratihum khosirun, kan begitu, minal khosirin. Di akhirat rugi. Sayang banget. Jadi bahasa barangkali para ulama itu bahasa sayang kepada kita terutama kepada penentu kebijakan dari kepala negara sampai dengan ketua RT gitu-gitulah. Jadi bahkan kita memandang, saya pribadi merasa ini Pak Dandim, mengapa saya jadi nggak jadi kepala negara? Mengapa saya nggak jadi wali kota? Sebab pemimpin itu ranking pertama ke surganya. Dan imamun adilun, pemimpin yang adil. Ranking pertama saya iri. Mereka duluan ke surganya. Sementara kita kan belakangan. Tapi maaf sebaliknya, kalau dia tidak adil, barangkali ranking pertama ke tempat yang lainnya. No alam. Nah ini bahasa sayang, tidak ada rasa ujaran kebencian, nggak ada. Karena itu saya yakin Pak Dandim, terutama pihak TNI, dalam sejarah memang kita mengawal negeri ini agar tetap dalam landasan ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira begitu. Jadi ini kita sama-sama bela negara supaya negeri ini tetap aman di bawah naungan yang kita tuh sepakat semua di sini. Jadi kira-kira begitu. Dan di FKUB, bukan FKUB ya, Komisi Hubungan Umat Beragama, waktu itu saya sampaikan kepada para kiai, justru ini adalah komisi yang strategis. Menurut saya, sesama Muslim apapun ormasnya, begitu ya, Muhammadiyah, NU, semua jangan lihat perbedaan. Saya yakin sholat subuhnya sama rakaatnya, begitu ya, hanya berbeda kunut dan tidak kunut. Saya pribadi Pak Dandim kadang-kadang dulu juga dibilang saya ini Muhammadiyah NU. Maaf saya kadang sholat dengan kunut, kadang tidak. Kadang wiridnya saya kuatin, barang enggak. Jadi saya melihat begitu. Jadi ini justru kerukunan ini diciptakan di beliau dengan Pak Kiai Idrus, kan begitu ya? Jadi mari kita punya musuh bersama nih. Kemudian juga di MUI saya pikir nggak salah kalau kita di Komisi Kerukunan Umat Beragama ini juga, saya bilang waktu itu, mari kita sama-sama musuh bersama dengan dan dengan Kodim, dengan Kapolres, ya, dengan Polres, dengan Kajari, pokoknya apa sih namanya Pak ya, ya itu nggak ngerti maksudnya Forkopimda. Nah gitu. Yang berikutnya kita pun menjalin dengan tokoh-tokoh agama yang lain, Kristen, Hindu, Buddha, supaya kita punya musuh bersama. Musuh bersama adalah dalam hal ini komunis, sosialisme, paham-paham yang menyimpang dari kesepakatan kita bersama. Kemudian barangkali musuh kita bersama nanti berikutnya adalah korupsi. Musuh kita bersama adalah pengangguran karena banjirnya TKA dari luar dan lain-lain. Ini kita nggak ada perbedaan, semua sama. Saya pikir begitu Pak Dandim. Saya yakin Pak Dandim dan Bapak semua lebih paham tentang masalah kondisi negara hari ini. Demikian barangkali ucapan seorang guru ngaji di kampung, seorang murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.